Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan ada 4, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 1906057. Di sini saya akan menjelaskan aliran progresivisme. Nah, apa sih itu aliran progresivisme? Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti kemajuan dan isme yang berarti aliran. Secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Aliran ini menghendaki suatu kemajuan untuk mengubah suatu perubahan. Secara epistemologi, progresivisme merupakan pengetahuan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengalaman. Namun, dalam konteks filsafat pendidikan, aliran progresivisme ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya memberi pengetahuan pada subjek didik saja, namun akan tetapi berisi beragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan sebuah masalah yang tengah dihadapi. Nah, sifat-sifat aliran progresivisme ada 2. Yang pertama, sifat negatif, dalam artian bahwa progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk, seperti terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. Yang kedua yaitu sifat positif, dalam artian bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia dari alam sejak lahir. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aliran esensialisme. Esensialisme, di mana kita kenal, merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Adapun ciri-ciri aliran esensialisme menurut Willy A. MC Beckley adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Berikut yang ketiga, mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keempat, esensialisme menawarkan teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya progresif memberikan sebuah teori yang lemah. Perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal atau bersifat lestari. Aliran perennialisme dianggap sebagai regresif root to culture, yakni jalan kembali ke budayaan masa lampau.
Pandangan perennialisme mengenai belajar dan dengan mendasarkan pada teori belajar, mental disiplin sebagai teori dasar, rasionalitas dan asas kemerdekaan. Belajar untuk berpikir serta belajar sebagai persiapan hidup. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Beberapa prinsip pendidikan perennialisme secara umum yaitu: 1. Walaupun perbedaan lingkungan, namun pada hakikatnya manusia adalah sama. Robert M. Hutchins sebagai pelopor perennialisme di Amerika Serikat mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hewan rasional. Tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai kebijaksanaan dan kebaikan. 2. Rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Manusia harus menggunakannya untuk mengarahkan sifat bawaannya. Manusia adalah makhluk bebas. 3. Belajar untuk memperhalus pikiran dan mengontrol nafsu. Sejarah, filsafat, seni, politik, dan ekonomi. 4. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. 5. Pendidikan merupakan bukan peniruan hidup, melainkan suatu persiapan untuk hidup. Sekolah tidak pernah menjadi situasi kehidupan yang nyata. Sekolah bagi anak merupakan peraturan-peraturan yang beraktivitas di mana ia berkenalan dengan hasil yang terbaik dari warisan sosial budaya. 6. Siswa seharusnya mempelajari karya-karya besar dan literatur yang menyangkut. Baiklah, saya Sri Suwarni akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini berupaya membina suatu kesepakatan yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Aliran ini juga dianggap cocok untuk dunia pendidikan yang lebih baik, karena aliran ini berpikir bagaimana kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang sanggup bersaing di era modernisasi, yang tidak hanya cerdas dalam bidang pengetahuan, tetapi memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Adapun prinsip-prinsip rekonstruksionisme, yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah menciptakan sosial yang menjagat. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Dan yang terakhir yaitu metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Itulah materi yang dapat saya bawakan, dan itu ada juga materi yang terakhir. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.